Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah data mining. Dengan keterangan kali ini kita membahas tentang apa itu classification di dalam data mining. Berdasarkan teori dasar, classification itu adalah bagaimana kita memprediksikan kelas suatu item. Kemudian bagaimana kita membuat model berdasarkan data, misalnya data pelatihan, dan kemudian model tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan data yang lain. Nah, di sini kita menemukan kata prediksi. Apa itu prediksi? Prediction adalah memprediksi nilai yang belum kita ketahui. Nah, classification atau algoritma classification salah satunya nanti bisa kita terapkan di beberapa aplikasi. Saya kasih contoh. Contoh yang pertama adalah aplikasi persetujuan kredit, di mana ketika Anda mengajukan pengajuan kredit, itu tentunya akan dilihat dari beberapa aspek berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan data-data yang sebelumnya yang Anda miliki. Nah, di sini sangat cocok dengan cara mengklasifikasikan. Misalnya ada yang mendapatkan pinjaman kredit 100 juta, ada yang di bawah 100 juta, itu berdasarkan klasifikasi tertentu. Kemudian contoh lain adalah di aplikasi diagnosis penyakit, kemudian aplikasi target marketing, dan aplikasi fraud detection. Adapun skema pembuatan model di data mining itu sebagai berikut. Misalnya saya punya contoh, ada tabel atau data sebagai berikut ya. Data siswa dengan IPK pada semester 1. Kemudian saya ingin mengetahui dia itu lulusnya tepat waktu atau tidak. Nah, dari data ini saya lakukan pembersihan sehingga dapatlah data seperti ini. Kemudian saya simpan ke dalam bentuk database, saya sebut aja sebagai data pelatihan. Nah, dari data pelatihan ini saya akan menggunakan satu algoritma klasifikasi. Nanti saya jelaskan di selanjutnya algoritmanya apa saja ya, contohnya. Nah, saya ambil algoritma klasifikasi, kemudian data pelatihan ini kita olah menggunakan algoritma ini, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah model yang kita sebut dengan namanya classifier. Model ini ya, model inilah yang nanti yang kita harapkan kita dapatkan dari data pelatihan, sehingga model ini mampu diterapkan untuk menganalisis data-data pelatihan yang lain. Kira-kira seperti ini nanti output dari modelnya yang diharapkan. Misalnya jika IPK-nya lebih dari 3 atau mata kuliah dasarnya sama dengan nilainya A, maka dia dikatakan tepat waktu. Nah, itu model yang diharapkan. Nanti model ini bisa kita terapkan dalam bentuk program untuk menganalisis data-data sejenis lainnya. Setelah itu, sebelum kita bangun ke program, perlu diingat model yang tadi harus kita uji dulu, karena kalau misalnya diuji belum baik, itu kita harus buat lagi modelnya. Nah, jadi model yang tadi ini akan kita lakukan pengujian menggunakan data testing misalnya ya. Taruhlah saya punya data testing ini, ada Ahmad, Intan, Indah, dan Ujang. Nah, ini adalah datanya, kita akan sebut sebagai data testing, yang dimana data ini akan dilakukan pengklasifikasian dengan model yang tadi kita dapatkan ya, dimana nanti kita akan mengetahui sejauh mana model tepat meramalkan. Kalau misalnya dengan menggunakan model yang tadi kita temukan bisa sesuai dengan harapan, maka model ini sudah dinyatakan valid. Nah, secara garis besar kalau kita simpulkan, proses klasifikasi itu adalah sebagai berikut. Misalnya kita punya data baru. Nah, kemudian kita punya satu prediksi dari data baru ini. Kita ingin mengetahui sesuatu, misalnya lulus tepat waktu atau tidak berdasarkan
data ini. Nah, gunakan model yang tadi kita punya. Setelah digunakan model, maka ternyata misalkan menghasilkan Tatang dengan IPK 3A itu adalah lulus. Nah, ini adalah sesuai. Nah, maka model yang kita bangun sudah bagus. Inilah sebetulnya proses klasifikasi itu sangat sederhana. Jadi sekali lagi saya ulang, berdasarkan model yang kita miliki, knowledge base yang kita punya ini, modelnya diujikan ke data baru sehingga menampilkan data sesuai dengan kebutuhan model. Dan hasilnya ternyata di situ ditayang Tatang IPK-nya 3,0 dan indeks prestasinya A sesuai dengan model yang kita buat. Nah, itu. Oke, selanjutnya kesimpulan secara keseluruhan dari tahapan klasifikasi yang sebenarnya itu ya tadi, yang pertama Anda harus membuat proses pembuatan model terlebih dahulu. Tadi contohnya di atas, Anda punya data latihan, kemudian mendapatkan model klasifikasi. Yang kedua adalah proses testing model. Jadi tidak setelah didapatkan model itu tidak langsung bisa diterapkan, tapi Anda bisa melakukan testing dulu untuk kepastiannya. Nah, apakah model sudah benar atau belum? Kalau belum ya Anda harus melakukan proses pembuatan model baru gitu. Nah, tapi kalau sudah benar, baru coba Anda langsung melakukan proses klasifikasi untuk data yang lain. Akan tetapi perlu diingat ya teman-teman, jadi sebelum melakukan tahapan klasifikasi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memudahkan pengolahan datanya. Yang pertama adalah data cleaning ya, preprocessor data untuk mengurangi noise dan missing value. Jadi ada beberapa hal nilai data itu kita kurangi untuk memudahkan dalam proses pembuatan model. Kemudian relevance analysis, future selection ya, memilih atribut yang penting. Jadi tidak semua atribut kita olah, karena kalau atributnya terlalu banyak maka disitulah kelemahan dari metode klasifikasi, akan sulit. Jadi lebih sedikit atribut lebih baik. Membuang atribut yang tidak terkait atau duplikasi itu akan lebih memudahkan kita dalam mencari pola model. Kemudian data transformation. Nah, ini ada generalisasi atau normalisasi data. Jadi sebaiknya data sebelum dilakukan pencarian pola dari classification, sebaiknya Anda normalkan terlebih dahulu. Next, ada evaluasi metode klasifikasi. Jadi setelah kita punya metodenya, maka tentunya perlu kita evaluasi. Bagaimana itu evaluasinya? Yang pertama adalah kita lihat akurasinya. Ada istilah classifier accuracy, yaitu bagaimana kita memprediksikan label kelas. Kemudian ada prediktor akurasi, yaitu bagaimana kita memprediksikan nilai atribut. Apakah sudah akurat atau belum? Nah, itu kita harus evaluasi. Selanjutnya kecepatannya. Nah, dengan model yang kita dapatkan, waktu untuk membuat model itu atau training time-nya lama atau sebentar. Kalau misalnya lama berarti ditakutkan ini tidak akan berhasil komputer modelnya. Yang kedua, waktu untuk menggunakan model classification atau prediction time. Nah, itu juga berpengaruh kecepatan ini. Jadi harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah robustness, yaitu mengenai noise dan missing value tadi. Selanjutnya adalah scalability ini yaitu efisien untuk proses dengan DBMS, database management system. Selanjutnya adalah interpretability, yaitu model mudah dimengerti. Jadi untuk model klasifikasi ini kalau misalnya model yang mudah dimengerti sama. Berikut saya sampaikan contoh dari metode klasifikasi ya. Contohnya saya akan berikan adalah decision tree method atau metode decision atau pohon keputusan ya. Ini diciptakan oleh Ross Quinlan yang biasa dikenal dengan ID3 atau C45 atau C50. Model ini dipresentasikan dalam bentuk
pohon atau tree ya biasanya. Nah, contoh decision tree itu kira-kira seperti ini. Ini pohon ya, di dalam bentuk pohon ini ya. Jadi nanti dari sini kita bisa menghasilkan sebuah rule yang didapatkan kira-kira sebagai berikut rule yang diharapkan dari gambar ini ya. Jadi jika age lebih kecil sama dengan 30 and student, nah Anda lihat age lebih besar sama dengan 30 dan dia itu adalah student, atau age ya sama dengan 31 sampai 40 atau age lebih besar dari 40 and credit rating sama dengan fair, maka dia sudah pasti jawabannya yes ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, rules inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai model untuk menguji data yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu bagaimana cara pemilihan atribut yang baik untuk memudahkan nanti dalam proses pembuatan model. Yang pertama, kita perhatikan ini adalah atribut-atribut akar ya. Yang ini 2, 3 ya. Age, student, dan credit rating ini adalah atribut akar, dimana ini harus kita cari dengan cara tertentu. Nah, cara pemilihan atributnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan rumus namanya entropi. Apa itu entropi? Ukuran kemurnian. Semakin murni, semakin homogen, dan semakin rendah nilainya. Apa itu? Selanjutnya adalah kita harus mengetahui informasi gain. Informasi gain ini adalah pengurangan entropi disebabkan oleh partisi berdasarkan satu atribut. Oke, supaya lebih jelas nanti saya akan jelaskan setelah ini ya rumusnya. Nah, semakin besar info gain yang kita dapatkan nilainya, itu sama dengan atribut itu semakin membuat homogen atau sama dengan semakin bagus. Jadi semakin besar nilai gainnya maka semakin bagus, maka dialah yang nanti akan kita pilih. Nah, idenya adalah pilih atribut dengan info gain yang paling besar, itu idenya nanti ya. Jadi setelah Anda hitung nanti dengan rumus, jika mendapatkan nilai gain yang besar maka itulah yang kita ambil. Kira-kira ini adalah entropi untuk contoh dua kelas positif dan negatif ya. Rumusnya sebagai berikut ya, Anda perhatikan ini silakan ya. Ini rumusnya ya, ini rumusnya. Ini saya kasih contoh, ada entropi 9 plus, 5 minus. Artinya ini adalah 9 ini positif, 5 itu negatif. Cara menghitungnya berarti sama dengan 9/14. Ini kalau ada kasusnya sejumlah 14 kasus, pun ada kemungkinan muncul negatif itu 9 ya. Misalnya 0-nya gitu ya. Log 2 9/14. Kemudian tadi negatifnya 5, maksudnya maaf terbalik. 9 ini yes-nya misalnya, 5 ini no-nya, jadi negatif gitu, kita no ya misalnya. Nah, log sekian ya hasilnya ini. Oke. Jadi setelah kita hitung entropinya dari 14 kasus dengan kemunculannya ini adalah sebagai berikut nilainya. Nah, untuk entropi kelas yang lebih besar dari 2, rumusnya adalah sebagai berikut. Yang ini rumusnya. Info D adalah entropinya. Ini entropi dari D ya. Istilah di buku ini saya ambil dari buku Jehan. Ini rumusnya. Oke. Kemudian kalau information gain rumusnya sebagai berikut. Info A dalam kurung D sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai V DZ bagi DZ mutlak dikali I dalam kurung DZ nya. Jadi gain A itu sebetulnya bisa dihitung dengan info D dikurangi info A. D ini secara keseluruhan ya. Nanti ada ilustrasinya ketika kita membangun contoh
dan insya Allah minggu depan kita akan melakukan pelatihan ya. Nah, untuk gen A, seberapa besar entropi berkurang akibat atribut A ini? Makin besar makin bagus tentunya. Nah, itu tadi adalah rumus-rumus dari bagaimana cara menentukan nilai gen dan entropi yang nanti akan kita praktekkan di minggu depan. Nah, mengapa kita memilih decision tree? Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah diimplementasikan tentunya. Yang kedua, hipotesis yang dihasilkan mudah dipahami. Yang ketiga, efisien. Nah, decision tree cocok untuk masalah apa? Ini kira-kira decision tree yaitu cocok untuk data dalam bentuk atribut nilai. Kondisi ideal adalah jika isi nilai jumlahnya sedikit, misalnya contoh panas, sedang, dingin. Nah, ini sangat mudah menggunakan decision tree. Yang kedua, output discrete biasanya itu. Decision tree itu cocok untuk masalah-masalah yang memiliki outputnya discrete berupa perhitungan-perhitungan ya. Kemudian training data tidak lengkap. Nah, mudahnya menggunakan decision tree adalah jika kita hasil training datanya tidak lengkap, itu bisa digunakan ini dengan metode ini. Masalahnya yang timbul adalah yang pertama, terjadi biasanya overfitting. Apa itu overfitting? Terlalu mengikuti training data. Jadi terlalu banyak cabang bisa merefleksikan anomali akibat noise atau outer. Kalau kita terlalu banyak cabang bisa nggak ketemu, malah akurasi rendah untuk data baru gitu. Nah, ada dua pendekatan untuk menghindari masalah ini yang di atas. Yang pertama adalah namanya pre-pruning, yaitu hentikan pembuatan tree di awal. Tidak men-split node jika goodness measure di bawah threshold. Sulit untuk threshold biasanya ya. Nah, nanti ini akan saya gambarkan ketika kita praktek nanti. Kemudian yang kedua ada post pruning namanya, yaitu buang cabang setelah tree jadi, menggunakan data yang berbeda dengan training untuk menentukan full tree yang terbaik. Nah, ada metode lain selain metode decision tree namanya Bayesian classification. Bayesian classification ini adalah rumusnya himpunan P, H, semesta X. Artinya kemungkinan H benar jika X adalah kumpulan dari atribut. Nah, ini P dalam kurung H, ini kemungkinan H di data independen terhadap X. Kalau misalnya begini nanti ya. Kalau nanti selanjutnya adalah misalnya ini contoh V single, muka sayu, baju berantakan, jalan sendiri, itu artinya single. Jadi kalau dia itu single, nilainya itu besar kemungkinan adalah mukanya sayu, baju berantakan, kemudian jalan sendiri. Nah, seperti itu kira-kira. Lebih mudah ya. Nah, sekarang kalau dia non single, misalnya mukanya ceria, nilainya besar kemungkinannya itu ya, bajunya rapi, kemudian jalannya selalu berdua misalnya sama pacarnya. Awas hati-hati ya, berdua ini sama pacarnya sesama jenis tidak ya. Selanjutnya adalah kalau dia single, artinya apa nih? Kalau P single saja tidak ada garis ini ya, kita lihat PH saja ya, yaitu sama dengan jumlah single dibagi jumlah mahasiswa. Misalnya jumlah single ada 2, jumlah mahasiswa ada 100, berarti 0,2 kemungkinan single. Nah, itu gampang banget ya. Nah, baiklah, ini selanjutnya ya, silakan dibaca seperti ini. Kemudian kita akan menemukan teorema Bayesnya kira-kira seperti ini nanti. Ini teorema Bayes. Ya, nanti kita bahas di latihannya ya. Kita lihat klasifikasi. Ini ada contoh sedikit ya. X sama dengan muka cerah, jalan sendiri, baju rapi. Kemudian kelasnya single atau non single. Pertanyaannya ya, kelas single atau non single. Nah, kalau kita akan mencari PH yang paling besar, kira-kira ngitungnya gini. Nah, single, muka cerah, jalan sendiri, baju rapi, itu. Kemudian atau non single, muka cerah, jalan sendiri, baju rapi, kan itu kan kemungkinannya ya kalau dari pertanyaan ini. Nah, ini adalah rumus memaksimalkan nilainya ya.
keterkaitan, dilihat di rumusnya. Nah, kalau kita menggunakan naive Bayes classifier itu adalah penyederhanaan masalahnya, tidak ada kaitan antara atribut jalan sendiri, tidak terkait juga dengan atribut muka sayup, yaitu ini rumusnya seperti ini ya, ini rumusnya. Oke. Naive Bayes juga jika bentuknya kategori biasanya itu akan lebih mudah, ini rumusnya. Jika bentuknya continuous dapat menggunakan distribusi Gaussian. Pro dan kontra dari naive Bayes. Yang pertama, keuntungannya menggunakan naive Bayes itu mudah untuk dibuat, gampang banget tadi, hasilnya biasanya bagus. Nah, kerugiannya asumsi independence antara atribut membuat akurasi berkurang biasanya, karena biasanya ada keterkaitan satu dengan yang lain. Kita lihat coba yang lainnya, ada supervised dengan unsupervised, supervised learning ya. Nah, supervised learning dalam kurung classification ini data pelatihan mengandung label kelas. Data diklasifikasikan menggunakan model, itu ciri-cirinya. Kalau yang clustering atau unsupervised learning, ini ada dua ya. Jadi ada istilah klasifikasi itu supervised learning. Kalau clustering ada namanya unsupervised learning. Ini data pelatihan tidak mengandung label kelas. Biasanya tidak usah pakai label kelas, mencari kelas atau cluster di dalam data tertentu, kemudian akan dijelaskan secara terpisah. Itu dua metode yang lain. Baik, untuk pertemuan sesi 5 saya cukupkan dulu. Ini adalah tugas buat Anda. Kemudian contoh-contoh dari yang tadi saya sebutkan di atas di season 3 kita akan berikan nanti studi kasusnya di sesi 5 ya. Semoga bermanfaat. Silakan ini cari tugasnya, nanti diupload di Edmodo. Saya akan siapkan foldernya. Yang pertama silakan Anda cari classification dengan decision tree method. Silakan cari studi kasusnya ya. Bagaimana menurut Anda, silakan dicoba dulu, nanti kita bahas di sesi 6, sesi 7 ya. Kalau sesi 6 kita akan membahas studi kasusnya dulu ya. Kemudian ada yang kedua, ada tugasnya adalah classification dengan naive Bayes. Baik, sekian, terima kasih. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.